Selamat sore semuanya. Apa kabar kalian di hari ini? Selamat sore, selamat sore. Terutama gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang mendengarkan podcast ini. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang pertama untuk menyaksikan debut podcast 1903. Ayo tepuk tangan dulu. Di podcast kali ini, di podcast pertama ini, kita akan membahas daging, guys. Kita akan membahas your experience in finances as a student living in Brisbane, Australia. Waduh, ngobrolin duit mah perihal sulit ini gila. Sulit banget ya. Sulit, sulit. Sulit, sulit. Dan di hari ini, gue bersama roommates gue, Yusuf. Halo semuanya. Oke, Yusuf adalah orang yang udah cukup pengalaman. 2 bulan dia tinggal di Brisbane, sama kayak gue lah. 2 bulan menjadi moyung ya. Betul sekali, Yusuf. Menghabiskan duit orang tua. Oke, dan di hari ini kita akan mendengarkan pengalaman Yusuf. Dia gimana caranya dia manage experience dia tentang keuangan di Brisbane. Oke, Yusuf. Gimana? Ya, yang jelas menurut gua ya, eh kalau kita bandingin Indonesia dengan Australia ini, dengan Brisbane ini, yang jelas semuanya ya beda banget. Pertama, yang paling kita sadarin ya semua bahan-bahan, semua barang-barang di sini tuh mahalnya jauh, Jauh banget dibanding Indonesia. jauh banget dibanding Indonesia. Dan yang paling kita sadarin beda banget adalah tentang sistem pembayarannya. Di Hmm. Indonesia kita bayar tagihan per bulan, tagihan tiap bulan, sedangkan di sini bayarnya per minggu. Iya, itu juga gue shock tau. Oh itu gue shock parah sih. Gue shock parah itu. Dan masalahnya lagi adalah satu bulan di Indo adalah 1 minggu di Australia. Dan itu kan jauhnya gila banget dong. Parah, kayak ditumpuk kan bayaran itu. Iya. Jadi ya kalau menurut gua adalah kalau lu pengen nyamain Indonesia dengan Australia, jelas nggak bisa Hmm, gitu. tuh. Itu buat poin-poin kalian yang mau kuliah di Australia. Oke, dan lu udah 2 bulan, udah lumayan lama lah. 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Nah, lu ada kesusahan gak sih? Menurut gua kalau kesusahan sih jelas ada ya dari cara manage uang, gimana caranya kita tetap hemat walaupun lagi bokeh tipis-tipis lah ya. Udah gitu kayak udah sih paling kesusahan dalam manage uang aja sih. Tapi menurut gua ketika lu udah pakai bank di sini kayak Commonwealth gitu, itu tuh benar-benar ngebantu nge-track pengeluaran kita. Hmm, Ketika lu udah pakai Commonwealth kan nanti misalnya kita melakukan transaksi dari Commonwealth gitu, mereka bakal ngasih notifikasi udah ngelakuin pembayaran bakal apa aja. hmm, Antara groceries, studies, atau yang lain-lain lah, shopping hmm, gitu. Jadi menurut gua kesusahan ya nggak ada sih, nggak ada kesusahan yang banget banget susah gitu. hmm. Jadi walaupun ada bumpingnya dikit masih bisa dihandle. Masih bisa lah, masih Masih bisa. bisa. Yang penting lu bisa berpikir jernih dan lu dewasa lah ya. Itulah harus dewasa lah Harus di sini lah. dewasa di sini. Gak bisa men lu kayak dibandingin Indo yang lu udah lu sononoh gitu tuh udah gak Di bisa. Indo, jauh banget men. Di sini udah bebas men. Udah nggak ada yang ngontrol lah. Terserah lu lah, Oh, semerdeka lu lah. mereka lu. Ingat ya teman-teman, harus Dewasa. dewasa. Oke. Nah, ini kita kan dari UI nih, angkatan 22 dan kebetulan tahun 2025 tahun depan ya, ada maba nih Waduh, yang mau nyusul kita loh. sama Bayu Q anjing. Bayu, yuk loh, bentar lagi. Nah, Yusuf, misal, mudah-mudahan kalau podcast ini jadi viral dan mereka bisa denger nih, mereka pasti mau dong denger tips and trick orang yang berpengalaman hidup di Brisbane UQ kan? Wah betul lah, Hmm. gila. Menurut Yusuf sendiri nih, menurut Anda, gimana sih tips and triknya bagi mereka? Tipsnya menurut gua adalah kayak pertama adalah lu harus ngebudgetin setiap pengeluaran lu pengen beli apa aja. Setuju. Antara lu pengen beli groceries atau nggak belanja atau nggak ya buat kebutuhan tersier lain lah. Itu tuh harus lu bagi-bagi. Nah, kalau udah lu bagi, terus ya udah ketika lu udah make bank di sini, mereka bakal ngebantu lu nyatet semua pengeluaran lu. Hmm. Udah gitu itu tipsnya.
Triknya adalah kalau karena kita jatuhnya bertahan hidup di luar negeri ya, kan yang penting makan, yang penting kenyang dong. Betul. Makan di sini tuh sebenarnya tuh ada tiga kelas. Pertama gratis, kedua murah, ketiga mahal banget. Kalau lu orang pengen makan gratis, yang penting kenyang, bakal seenggaknya 3 hari lah. Lu bisa ngantri di food shop namanya, food co-op. Itu Kok di UQ. Tiap hari jam 10 buka, 10. 10.30 baru Bisa, restock. bisa Restock, ngantri di situ ya. betul. Restock roti-roti mahal. Anjing enak banget, Cok. Ya, udah gitu. Kalau lu mau makan murah, sebenarnya lu bisa makan di main course namanya kalau di kantin di UQ tuh. Jangan pernah masuk ke Easy Mart. Jangan pernah. Wah, itu jahanam, friend. Itu Gila. gila loh, semuanya di overprice loh Semuanya menurut gua. di markup sih menurut gue. Iya Iya, betul. Indomaret lah jatuhnya. Indomaret di SPBU rest area gitu lah jatuhnya mereka. Nah, udah gitu kalau lu mau makan-makan mahal, bisa juga. Ya terserah lu lah. Di sini mah banyak restoran kayak gitu. Banyak udah. Nah, udah gitu, tapi menurut gue ya, harga di sini tuh sebenarnya tuh sebanding sama porsinya. Ya, ya tergantung lu nya aja sih pengen keluar duit bakal makan kayak gimana. Lu mau makan yang penting kenyang atau makan yang penting lu bahagia gitu. Itu tergantung orangnya sih ya. Tergantung orang. Tergantung orang. Nah, jadi itu udah cukup mencakupi banyak ini buat kalian nih. Orang maba-maba yang mau kuliah di luar negeri ya. Di Betul, Australia betul, terutama betul. ya. Dan kita udah cukup membahas banyak kok dari mulai gimana cara banknya Commonwealth BTW ya, Commonwealth Bank itu bank Commonwealth yang paling banyak dipakai di sini. betul soalnya emang paling ngebantu sih dan Paling gede juga. gampang juga dipakai Ya gampang banget lah. sampai Tinggal masukin, tinggal ngetip pakai HP. tinggal ngetep pakai HP Hilang duit hilang lu. duitnya. $1.000 lu hilang semalam lah. Set, set. Oke oke mungkin ya Yusuf ya terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama, sama-sama. hadir di podcast 1903 dan Sama. sampai segitu aja untuk hari ini dan kita akan menyaksikan episode lagi di lain harinya. Oke. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal. Dadah.